Kali ini saya harus mengakui ya, mengapresiasi pilihan media yang dipakai untuk menyalurkan keresahan jiwa dan perjuangan yang ingin diupayakan oleh Mas Butet Kartarjasa, seorang pelantun ya pemantun kucing garong iwak empal yang menyerang keberadaan Jokowi di panggung politik kampanye PDIP, yang waktu itu saya berikan catatan-catatan merah juga terkait dengan pilihan-pilihan yang menurut saya kehilangan kecerdasan di dalam hal itu. Nah, kali ini saya memberikan beliau nilai yang jauh lebih baik, bukan 1 atau 5, tetapi saya memberikan nilai 8,9 ya. Dan sisanya akan kita bicarakan di Bukan Partai Politik. Teman-teman, pagi ini saya membaca opini koran Kompas dan melihat tulisan yang ditulis oleh Butet Kartarjasa, Mas Butet Kartarjasa, yang judulnya Memuliakan Manusia ya. Saya sudah baca habis itu dan kemudian saya harus memberikan pandangan, penilaian ya saya sepakat 8,9 ya, hampir 9 itu sesuatu angka yang cukup tinggi ya menurut saya. Nah, mengapa kemudian saya harus memberikan apresiasi terkait dengan hal ini, teman-teman? Karena ya dulu saya melihat bahwa pilihan Mas Butet dalam rangka menyuarakan pergulatan seorang seniman itu untuk menyuarakan apa yang disebut dengan wacana kemanusiaan, saya kira itu adalah hal yang benar ya kalau itu pilihan medianya tepat. Ini bukan persoalan adanya larangan terkait dengan seorang seniman bisa hadir dalam panggung-panggung atau menyuarakan isu politik. Tetapi seorang seniman haruslah orang-orang yang steril. Artinya orang-orang yang tidak berpihak pada partai politik manapun. Dia memiliki partainya sendiri, yaitu dirinya sendiri, suara kedalaman, kekuatan batinnya sendiri dalam menyuarakan apa yang harus dia suarakan. Sehingga dia harus menjaga jarak dengan simbol-simbol kekuasaan, simbol-simbol partai, simbol-simbol politik yang sifatnya partisan. Bahwa beliau menuliskan bahwa semua kita adalah partisan dalam menyuarakan isu kemanusiaan, yes, tetapi yang kita maksudkan adalah partisan dalam konteks mendekatkan dirinya untuk dikenal sebagai bagian dari yang berpihak pada pihak-pihak tertentu. Nah, di situ menjadi sebuah persoalan. Dalam tulisan ini dituliskan bahwa kritik terhadap pikiran-pikiran yang mengatakan bahwa seorang rohaniawan seperti misalkan Prof. Magnes Suseno yang menyuarakan keresahan sosial politiknya yang kemudian disarankan untuk kembali ke barak, ke rumah-rumah ibadah untuk menjalankan tugas sebagai kepastoran dan seterusnya. Profesor-profesor yang juga didorong, dipukul mundur untuk masuk ke kampus kembali dan sebagainya. Dan juga bagaimana keresahan beliau terhadap dengan seniman yang tidak boleh mengekspresikan diri dalam urusan-urusan politik. Saya kira substansinya, materinya bukan itu sebenarnya ya. Penolakan itu dalam konteks adalah keberpihakan yang memihak pada sebuah kelompok tertentu. Di situ yang kemudian bagaimana publik membaca itu dan kemudian memberikan pagar batas agar tidak melewati itu, maksudnya bahwa berpolitik seorang profesor ya tidak mungkin berpolitik. Kontribusi pemikirannya itu dibutuhkan dalam rangka untuk membangun ya narasi-narasi politik ya, aturnya katakanlah kebijakan-kebijakan politik yang bisa memuliakan manusia, mensejahterakan manusia, menjadikan manusia itu lebih manusiawi lagi dalam berbagai macam permasalahan yang dihadapi, ya, kompleksitas persoalan masyarakat. Nah, ini yang menjadi sebuah hal yang perlu diingat bahwa tidak ada yang melarang seorang seniman berpolitik, ya. Berpolitik praktis sekalipun dalam konteks pengungkapan, pewujudan pengejawantahan yang betul-betul bisa menjaga jarak dengan para partisan, ya. Kan agak sulit kita mengatakan ketika ada tulisan-tulisan yang kemudian ingin memberikan dorongan semangat kepada peradilan, tetapi kemudian punya muatan untuk agar supaya gugatannya dipenuhi, itu kan tidak masuk akal ya, sulit untuk dinalar. Misalkan yang dilakukan oleh Megawati dengan amicus curiae ya, menjadi sebuah amicus yang dicurigai gitu ya. Jadi dicurigai. Kenapa? Karena sejatinya sahabat pengadilan adalah kehadiran pihak ketiga yang tidak ikut dalam terseret dalam perdebatan atau
gugatan. Nah, Megawati jelas posisinya. Dia mau bilang warga negara, dia mau bilang sahabat pengadilan. Yang jelas semua orang tahu. Dia punya kepentingan politik. Dia ada pada satu penggugat. Dan itu yang dilabrak oleh Megawati. Tapi kali ini kita berbicara tentang suara hati Mas Butet ini yang satu sisi kita oke ya, kita fine menerima, welcome terkait dengan pandangan, gagasan, opini yang disampaikan di dalam opini beliau. Tetapi saya mulai melihat pada bagian akhir inilah yang saya bilang sisanya yang perlu kita bahas, ya. Misalkan saya bacakan, di tengah karut-marut politik mutakhir, pandangan seperti ini akan dengan mudah dituding partisan, mengebol, pamrih, dimuati kepentingan. Dengan tegas saya nyatakan iya, memang partisan kepada nilai hidup. Jika hari ini kita sedang terbelah antara penyembah nilai dan penyembah berhala baru bernama kepentingan, jelas di mana kita akan berdiri. Secara prinsip, ya, ketika kita berdiri dan meyakini bahwa pihak lain melakukan sesuatu yang tidak benar, ya kita sedang berpikir, ya, ini sesuatu yang perlu kita renungkan. Pepatah yang mengatakan bahwa setiap orang benar menurut anggapannya sendiri. Kan harus merem diri juga untuk mengatakan bahwa pihak lain itu tidak memiliki kebenaran, tidak memiliki posisi di mana dia sesungguhnya adalah pihak yang benar. Bisa jadi kita salah. Sehingga dalam konteks prinsip kalau kita belajar tentang filsafat, kita tahu persis bahwa jangan-jangan dia salah, jangan-jangan juga berlaku untuk kesalahan diri kita. Kemungkinan, ya. Ini bicara tentang dunia serba mungkin, dunia serba benar. Bahwa di sana serba bisa benar, kita juga bisa benar. Di sana bisa salah, kita juga bisa salah. Tetapi kalau kemudian menyuarakan menggunakan media-media seni, media-media kampus, media-media pengadilan dalam rangka untuk mengatakan bahwa di sana pasti salah, di sini tidak salah, di sini yang harus dibela, di sini yang harus dimenangkan, ini persoalan dasar secara filosofis. Ya, ini sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pendidikan politik itu betul-betul harus ditekankan bahwa kita semua punya potensi salah. Sehingga game salah-salahan itu menjadi sebuah harus didekati dengan cara yang wise, ya, dengan bijak. Ambil contoh misalkan Hasto dengan kelompok-kelompoknya selalu mengatakan bahwa Jokowi ini ingin menghancurkan demokrasi, keluarganya menghancurkan demokrasi. Ini sebuah tuduhan yang menurut saya subjektif, tidak bicara tentang objektivitas. Kalau kita berbicara tentang objektivitas, kita berbicara tentang demokrasi, ya, pemerintahan yang didasarkan pada rakyat. Yang kalau kita berbicara dalam konteks teori John Locke, kita akan tahu di situ bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat, ya, pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat, dan kita punya mekanisme untuk menentukan itu dengan mekanisme pemilu, dan 58% ya, terlepas dalam kecurigaan itu bahwa rakyat telah membangun pemerintahannya sendiri. Ini bukan soal pemerintahan Jokowi atau pemerintahan Prabowo atau Gibran, ini pemerintahan rakyat. Ya, kalau memang mencurigai tentang persoalan itu, curigailah 58% itu. Bagaimana itu diambil? Nah, mekanisme pemilu dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan DKPP, dan seterusnya, ya, itu kemudian menandai, menjelaskan tentang bahwa kita punya sistem yang berlapis untuk memastikan bahwa kedaulatan rakyat itu adalah di atas segala-galanya. Kepastian hukum adalah suatu piranti, ya, alat instrumen untuk melegalkan, ya, semuanya. Sehingga pada titik ini kita tidak bisa memaksa kehendak kita, ya. Mas Butet dalam hal ini juga perlu berpikir dalam konteks filosofis terkait dengan kecurigaan, terkait dengan kesangsian diri. Jangan-jangan Mas Butet juga dalam hal ini posisinya tidak tepat dalam memandang persoalan ini. Ya, saya kira demikian catatan saya, bukan partai politik.